tadi berkaitan juga masih ya berkaitan dengan penerapan PPN 12% begitu. Ketika diterapkan tentu ini juga akan membuat porsi konsumsi masyarakat mungkin akan disesuaikan lagi begitu ya lebih lanjut. Apakah ada kekhawatiran begitu untuk berkaitan dengan penerapan dari PPN 12% ini akan berdampak kepada konsumsi daging di tahun 2025? Iya. Kalau kita lihat dari harga dagingnya sendiri harusnya kan tidak berubah karena tadi disampaikan bahwa PPN-nya sendiri 0 gitu ya. Mungkin ini bisa berdampak karena secara keseluruhan kebutuhan sehari-hari akan meningkat. Contohnya nanti beli sabun jadi naik, beli hal-hal lain jadi naik, maka akan ada pergeseran budget ke sana. Nah, tapi mudah-mudahan sih harusnya tidak akan terlalu signifikan karena kembali lagi pemerintah kan juga sudah memberikan satu cadangan bahwa selain daging sapi ada daging kerbau, ada daging-daging dari negara-negara lain yang memang dibolehkan masuk sini untuk menstabilisasi harga dan untuk masyarakat bisa mendapatkan daging dengan harga yang reasonable. Oke, baik. Nah, di satu sisi juga pemerintah kan terus memberikan bantuan-bantuan juga begitu kepada masyarakat melalui insentif, kemudian juga ada beberapa bantuan juga begitu dalam bentuk bahan pokok begitu. Nah, apakah menurut Anda daging ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah juga begitu untuk menjadikan salah satu barang yang bisa diberikan kepada masyarakat? Ya. Sebenarnya di Jakarta sudah dilakukan tuh dengan adanya program pangan murah. Nah, program pangan murah ini sebenarnya bisa dicontoh. Tapi kembali lagi program pangan murah ini tidak akan bisa berjalan tanpa intervensi dari pemerintah daerah. Kalau di DKI Jakarta sudah berjalan dan sudah sangat baik. Itu pun juga salah satu cara dari kita untuk mencegah inflasi daerah. Oke, baik. Nah, berkaitan juga dengan program pemerintah begitu ya, program yang ditunggu-tunggu juga begitu seperti apa implementasi ke depannya. Ini adalah program makan bergizi gratis. Nah, dari Anda sendiri begitu ya tanggapannya berkaitan dengan program ini atau mungkin support yang bisa diberikan oleh Dharma Jaya begitu untuk membantu pemerintah dalam program ini sendiri seperti apa? Ya, program makan bergizi gratis ini menurut saya program yang sangat baik. Karena kalau secara ekonomi itu nantinya jika ini berjalan, itu bisa benar-benar mengangkat dari berbagai sektor, baik dari UMKM maupun dari pemasok. Dharma Jaya sendiri siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan jika ini memang ditugaskan kepada kami sebagai pemasok, baik itu daging maupun ayam maupun juga ikan. Kami siap tentunya untuk mendukung dan mensupport program makan gratis. Oke, baik. Nah, tanggapannya juga mungkin untuk dampaknya ya kepada konsumsi. Tadi di satu sisi ada dampak yang mungkin akan berpengaruh kepada konsumsi dari kenaikan harga PPN, tapi di satu sisi juga mungkin ini adalah sentimen positif juga begitu dengan program makan bergizi gratis ini bisa meningkatkan konsumsi untuk daging di Jakarta begitu. Anda melihatnya mungkin efek baik dari program makan bergizi gratis kepada peningkatan konsumsi akan seperti apa? Ya tentunya dengan jumlah adik-adik yang perlu diberikan makan gratis ini tentunya kan akan membutuhkan bahan-bahan pokok ya. Nah itu tentunya juga akan meningkatkan dari kita untuk memberikan supply-nya ke mereka-mereka yang memasak untuk anak-anak ini. Oke, baik. Mungkin koordinasi yang sudah dilakukan juga dengan pemerintah, apakah memang sudah ada perbincangan begitu dengan dari Perumda Dharma Jaya sendiri dengan pemerintah berkaitan dengan program makan bergizi gratis? Sudah, kebetulan kami sudah secara intensif melakukan pembicaraan juga dengan Kepala Badan Gizi untuk mengenai makan gratis ini. Dan kami juga sampai saat ini masih menunggu arahan-arahan berikutnya. Yang pasti kita diminta untuk bersiap dan kami juga sudah bersiap sekarang, baik itu dari sisi stok maupun juga dari infrastruktur. Kami mulai merencanakannya dari sekarang. Oke, baik. Berkaitan dengan stok dan juga infrastruktur begitu ya, tantangan yang mungkin akan dialami di tahun 2025 atau mungkin yang saat ini juga tengah dialami dan perlu diselesaikan begitu, perlu diperbaiki seperti apa dalam? Pastinya dengan adanya ini terkait dengan makan gratis tadi ya, makan bergizi gratis tentunya dengan industri daging secara keseluruhan juga. Tentunya ini kan juga memerlukan satu infrastruktur karena pada saat kita memberikan makan berapa ribu orang dalam satu hari itu setiap hari maka kita perlu stok. Justru disinilah kita perlu infrastruktur seperti cold storage dan segala dan gudang-gudang untuk memastikan bahwa apa yang dibutuhkan itu selalu ada. Jadi kami juga sekarang Dharma Jaya ingin membangun satu cold storage dengan kapasitas 5.000 ton untuk mendukung program-program yang nanti akan berjalan. Oke, baik. Ini mulai akan dibangun ya, insya Allah tahun 2025 ini sudah akan terbangun. Oke, ini sekaligus juga untuk sebagai gudang untuk naruh stok yang datang begitu ya. Oke, baik. Nah, ketika kita berbicara juga mungkin overall untuk industri daging sendiri ya di sepanjang tahun 2025, sejauh ini apa yang menjadi
tantangan dan perlu diperbaiki di tahun depan? Mungkin yang perlu diperbaiki adalah salah satunya adalah kepastian dalam pemberian izin impor. Kapan izin impor itu harus dikeluarkan? Karena apa namanya, izin impor itu bagi pengusaha itu penting untuk memastikan bahwa stok yang ada itu cukup. Gitu. Apalagi contohnya sekarang udah Nataru, nanti puasa itu bulan Februari, itu kan cuma berapa bulan ya. Pada saat ini mereka jual barang, sementara izin impornya misalnya belum keluar, itu kan juga akan menghambat tuh. Gitu. Walaupun kita bisa sampai saat ini dalam 2 bulan ke depan masih aman untuk stok daging, tapi alangkah baiknya kalau itu segera diterbitkan untuk memastikan lagi. Oke, tadi izin impor begitu ya. Berkaitan dengan hal lain mungkin yang perlu diperbaiki? Sudah cukup aman. Sudah cukup aman sih, kayaknya distribusi daging sudah, untuk daging kayaknya sudah tertata dengan baik. Apalagi kami juga kan di Jakarta ini stok itu tidak hanya Dharma Jaya, kami juga tentunya berkoordinasi dengan teman-teman baik itu asosiasi, Kadin, juga dengan distributor gitu. Kami selalu berkoordinasi untuk menjaga stok daging di DKI Jakarta.